Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya. Nota anime yang berjudul My Hero Academia season ke-7 episode ke 12 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu Bakugo itu kena serang ya kemarin, yang dimana itu vibesnya itu kayak dead flag sekali. Tapi feeling gue sih dia tuh masih selamat ya, soalnya apa ya, sedikit spoiler aja sih, kan My Hero Academia kan sudah ending kan. Dan waktu itu gue pernah ngeliat postingan berkaitan sih soal Bakugo, dimana Bakugo itu katanya jadi number one hero itu istilah. Jadi kayak ya Bakugo selamat gitu. Nah coba gue penasaran aja sih kayak gimana caranya Bakugo selamat gitu loh, karena apa di posisi ini tuh Eri kagak ada, terus yang bisa ngeheal pun juga kagak ada gitu. Siapa kira-kira yang bisa nyelamatin Bakugo cuy? Itu sebenarnya akhirnya jadi pertanyaan gitu. Oke lah kalau misalkan dia selamat, oke lah. Meskipun kalau mood gue ya aneh ya, karena pembuatan kemarin itu udah benar pembuatan dead flag banget, dari flashback, dari ini dan lain-lainnya. Cuma tiba-tiba kayak dia hidup lagi gitu ya. Jadi ya plot armor, inilah plot armor shonen tipikal gitu. Jadi langsung saja kita mulai untuk episode ke-12 dari My Hero Academia season ke-7. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Ini si Deku. Oke. Ini one for all ya. Gen pertama yang punya. Telah meluas, oke. Apa niche? Oh, katanya mau nanti filmnya pada bangkit lagi kan? Yang kalah-kalah gitu. Jadi dia all for one, terus Dabi itu nanti bakal comeback lagi tuh nanti. Ya dapat dapat plot armor lagi ya. Villain dapat plot armor anjing. Ya kan kalau di previewnya kemarin ya, di previewnya kemarin kan si siapa All for One itu nanti tubuhnya bakal jadi muda lagi. Mungkin diperluas lagi tuh maksudnya itu kali ya, dia jadi muda lagi. Terus yang si Dabi juga nanti bakal ngamuk lagi tuh si Dabi. Jadi pertarungan sebelumnya jadi kayak ya back again to the start ya. Oke. Iya, ini malah shock nih pada ya, soalnya aduh Bakugo. Oh, kemenangan orang gila. Jadi kayak ini kan impresinya dia kepada Bakugo ya. Iya. Soalnya kemarin tuh bener kayak ini banget coy, kayak dead flag banget anjing. Dia waktu itu kan bilang bahwa dia itu ingin sama All Might. Dia pengen tanda tangan. Gila. Iya, jadi iya, Bakugo kena anjing. Iya, terus gimana nih? Oh, mau di itu dulu sama Besto Jinse. Besto Jenis. Gila tuh tangannya. Gak, tangannya buntu waktu itu kan. Nah, itu dia. Ya dia udah pakai tangan robot.
Oh, berarti kalau masih ada best jeans masih ada kesempatan lah, soalnya kan dia bisa nginin pakai ininya, dia akan dijahit. Gila. Ini season 6 memang gila sih. Hasil akhir ini sia-sia. Iya tuh, Dabi ngamuk lagi. Berusaha meniru di saat krisis. Oh, gila, dia niru ininya sini. Shoto. Yang apa, kalau Shoto kan ngegambarin kekuatan dia digabung kan. Kalau ini dia kayak ngembangin apinya dia. Bakat sekaligus obsesi. Skeptik. Pada Korme. Oke. Oh, ini sini ya orangnya. Aduh, gue lupa tuh namanya. Ya pokoknya inilah ya. Oh, dia bakal bisa langsung tahu di mana posisinya. Tapi kan nggak tahu posisinya di mana kan. Nanti langsung diketahui nih sama dia nih. Berarti saya counter nih ya dari villain anjing. Jadi hack tuh akhirnya. Dia langsung dikasih tahu nanti posisinya di mana, dia bakal langsung ke sana tuh si All For One. Oh, ini baru dibukain semua coy. Gila, jadi kayak Shigaraki kan dibantu dari luar ini. Berarti bakal All For One yang datang ke tempatnya Shigaraki, cuy. Shigaraki yang disuruh untuk keluar. Jadi bentukan dunia baru. Mereka di sini. Mereka di mana deh ini? Di dalam sekolahnya itu. Oh, ini para mata-mata All For One kan. Gila, counter dari villain ya. Ya, kita kira ngelihat wajah aslinya All For One ya. Pernah ya? Begitu gue lupa. Yak ofensif. Ini pertama kali kita ngeliat mukanya dia ya. Ya rambutnya putih sih sama kayak adeknya. Udah pernah ya, gue lupa deh. Overhaul. Overhaul nggak tuh? Eri ya. Oh ya, dia ngambil dari itu pelurunya. Hilang quirknya itu. Terus dia ganti lagi efeknya ya. Bukan menghilangkan quirk tapi mengembalikan tubuh. Barang bisa datanya di sini. Oke, ini ditinggalin sama si dokternya itu ya, kan ditangkap tuh. Oke.
Maka dia pakai sekarang ini. Kayak tubuhnya balik lagi. Iya, prime-nya dia, tubuh prime-nya dia balik lagi cuy. Gila dapat buff-nya GG anjing. Kayak GG lagi sih Gelo anjing. Buff itu udah balik ke masa prima anjing. Gelo yang biasa aja kuat kah. Oke. Iya, langsung diambil quirk-nya kayak. Oke. Tapi masih diambil tuh quirk-nya tuh. Reverse. Selamatkannya kan? Iya. Berarti dia mau pergi ke tempat Shigaraki nih All For One. Gila. Ini udah sia-sia lah bahasa selama ini kita para pahlawan itu rencananya anjing. All For One malah bangkit jadi lebih kuat, Dabi malah dapat buff anjing. Dapat buff aja bilangnya. Karena keren. Menghalangi masa depan seluruh dunia. Gila. Oh, ini tujuannya ya. Ya pokoknya dia tuh kayak pengen jadi villain aja sebenarnya. Pengen menghalangi masa depan dari dunia. Oh, ini American ya. Reto Zone. Timosi Agba. Oke. Untouchable. Ah, ini yang waktu itu nginiin Star ya, yang ngasih inian ke Star, manajer komandan ya. Diam-diam bersaing untuk oke, malah kerjasama sama Tomura. Jadi mereka udah gak ada pilihan ya, makanya mau gak mau mereka harus kerjasama sama Tomura. Masalahnya aja mereka tahu gak Tomura itu sekarang All For One deh. Mereka pertemuan tapi gelap-gelapan gini anjing. Enggak, dia ngapa-ngapain pastinya. Oh, fotonya. Kachi gugur bagi negara. All Might. Tar. Generasi berikutnya. Ya tapi emang kalau kita ngomongin logik ya dia mereka juga pusing juga itu para pemerintahnya gitu. Mungkin emang ya lebih kita ngomong sama Shigaraki aja deh. Padahal sebenarnya enggak gitu sih, enggak. Itu kesimpulan yang aneh juga sih sebenarnya. Ninja Hero. Oh wait. Dia bisa masuk what? Dia bisa masuk ke orang.
Oh, nyawa yang tidak boleh kita hilangkan. Jadi dia tuh korban diri dia. Oh iya, ditambal, Cok. Jadi dia itu bisa ngubah gitu. Wait, what? Emang kah? Gue lupa ya. Oke. Oh, ini cara dia selamat nih ya. Si Bakugo. Si ini ternyata si Headshot. Headshot itu dia itu apa namanya kan dia bisa ngubah gitu kan. Terus dia kan dari jantungnya dia, cuy. Nah, itu dia. Jadi dia tuh pengen jadi jantungnya si Bakugo. Dia numbalin diri dia lah bahasanya gitu. Jaring laba-laba. Gila, mereka akan operasi di sini ya, anjing. Oh, ini udah di iniin tuh jantungnya. Oke. Paru-paru terluka juga. Oh, ini buat ini bangkitin jantungnya. Jadi masuk literal ke dalam ya. Gila. Ya mereka lagi ngoperasi nih anjing. Iya, jadi kayak bangga dengan itu ya. Tapi apa namanya? Keinginan autor di atas Shigaraki itu keinginan Shigaraki. Jadi ya dia balik lagi nih anjing Bakugo nih fixnya. Oh, udah mesti nyerang ya. Oke, Mirko, wah, let's go. Wah, nggak sempet coy. Oke, nice. Gila, dia korbanin tangan kirinya coy. Iya tangan kiri ya. Oke. Efek samping. Oh, serangan dari Bakugo. Luka sudah terakumulasi. Oh, berarti serangan Bakugo berdamage cuy ke Shigaraki. Dan dia benar kena efeknya itu. Gila, tangan kiri apa kanan tuh dia? Kirinya ya. Gila coy. Oh nice. Gila, itu tangan tinggal udah kagak ada cok. Oh, udah pakai kaki ya. Ngeri. Buset. Haji, ngeri. Oh, nih Shigaraki yang dalamnya nih. Ya masalah di sini mereka tuh pada nggak tahu bahwa sekolahnya tuh lagi dihack anjing. Oke. Wujud
paling pas. Oh, buat ini ya. Menghancurkan dunia tanpa membiarkan siapapun deketinya. Oke. Jadi siapa tuh? Oh, udah dapat buff juga, cok. Dia masuk ke form lain. Gila. Dia ganti form anjing. Stage 2 ya. Stage 3 sih lebih tepatnya ya. Kalau kita kan sebenarnya udah Shigaraki kayak mode yang gede-gede itu, jari-jari. Nah, ini mode form 3 nih. Iya, aduh. Jadi saya ini kayak farm ini muncul karena apa namanya si Shigaraki itu dia ditambah dengan kegagasan depresinya dia, ditambah sama dia menilai tubuh yang bisa untuk mengeluarkan dia dari situasi ini. Gila sulit ya. Jadi antara Bakugo yang bakal ini atau Midoriya kan masih di jalan ya. Bakugo sih kayaknya bakal bangkit ini. Diniin sama si Headshot tadi. Terus bak cliffhanger dah bangke anjing. Oh, nggak bisa ditahan cuy. Oke. Jadi kayak momen pembuatan Bakugo nih kayaknya nih. Tapi gua nggak tahu Bakugo bisa apa ya. Maksudnya pas dia bangun di momen ini ya maksud gua. Perisai. Oke. Oke apa tuh? 2 detik. Barrier elektro ya. Masih merinding gue. Let's go video. Oh. Oh, ini bahasanya buat ini coy. Dia perlu 2 detik untuk gila, what? Ya. What? Oh, buat tali nyariin berat. Oh, let's go, bener ya. Ya kan mereka kakak Bakugo bener ya. Gila, semas anjing. Gila. Enggak maksud gue, what video? Tapi gue ngerti sih alasan kenapa dia ngelakuin itu. Jadi dia itu kan perlu kan tadi waktu 2 detik kan. Makanya mereka itu harus bertahan sama 2 detik. Tapi 2 detik kelamaan dia bilangnya. Nah si siapa si Mirio mau gak mau dia harus nyari apa narik perhatian kan. Langsung narik perhatian dengan giat ya. What? Meskipun kayak suasana itu kayak pembuildan banget gitu yang epic tapi ternyata di punchline-nya malah kocak anjing. Nah, itu situasi serius gitu. Tapi emang serius sih mood gitu malah malah ngena gitu. Ini mirip kasusnya kayak gua gak tahu ya, ini kalau gua salah sorry aja tapi ngingetin gua sama yang waktu pada saat ngelawan Kaguya. Dulu kan apa namanya Naruto kalau nggak salah itu kan pernah nipu Kaguya pakai mode apa namanya mode dia tapi yang versi cowok tuh. Ya akhirnya berhasil mukul Kaguya yang akhirnya dikomentari sama Sakura tuh pas pertarungan terakhir final battle. Kayaknya juga punya vibes yang sama gitu. Tapi kalau bedanya kalau di sini si Mirio dia apa emang gak ada situasi lain untuk narik perhatian gitu. Mau gimana lagi? Emang hal absurd yang terjadi di medan perang itu malah ngebuat lebih berdamage dibandingkan kayak ngomong-ngomong atau apa. Gila. Tapi saya gue nggak tahu ya apakah ada caranya atau tidak ya untuk menghindari tadi. Oke. Midoriya nih ya. Oh, Bakugo nih. Oh, udah ngelihat ya. Situasi lagi sulit banget nih. Masa Midoriya bisa apa cuy? Oke, by one ya berarti ya berikutnya ya. Serangkaian tahun.
Ah, Midoriya pun juga dapat ada buff juga dia cuy. Let's go. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari My Hero Academia season ke-7. Ya tadi untuk episode ke-12 dari My Hero Academia season ke-7. Jadi ya episode yang bagus ya. Meskipun ya kalau menurut gue di sini para villainnya pada dapat buff semua ya, dapat kekuatan tambahan semua. Yang pertama itu adalah si All For One, dimana All For One ini dia dapat tadi mode prime-nya dia, itulah masa mudanya dia dengan menggunakan suntikan yang waktu itu di akhirnya diambil sama si dokter yang pokoknya dokter yang ngebuat Nomu itulah ya, yang dimana dokternya itu akhirnya ngambil sampel dari quirknya si siapa tuh namanya, quirknya si Eri, yang dimana tuh diubah lagi sama dia, yang awalnya alat tersebut kan digunakan untuk menghilangkan quirk, akhirnya dijadikan untuk ngembaliin tubuh, bahkan sistem sebab dan akibat pun akhirnya dihilangkan kan. Jadi benar-benar kayak lu back again seperti diri lu yang sebelumnya gitu. Jadi nggak ada penyembuhan atau apa, benar-benar lu diundur waktunya. Itu bisa dibilang quirknya cukup OP ya, makanya sekarang jatuhnya itu ke All For One. Dan ya All For One tadi masuk ke masa prime-nya dia. Jadi dia pas masa mudanya tadi kan, dimana ya mukanya akhirnya kita ngeliat tuh ya secara full. Terus dia tadi bilang bahwa dia tuh mau ke tempatnya Shigaraki. Nanti gua nggak tahu tuh saya nanti bakal kayak gimana tuh ya si Endeavor dan kawan-kawan. Terus tadi si Dabi juga akhirnya dia bangkit juga tadi, bahkan meniru kemampuannya dari si Choto, dari si Todoroki ya, yang dimana si Choto kan sebenarnya ngegabungin api sama esnya itu kan supaya dapat api dingin. Nah tapi akhirnya sekarang si Dabi itu menggunakan api yang super panas tadi, jadi kayak bener-bener api yang gila banget, dan bisa dibilang ya itu adalah kemampuannya atau bakatnya dari si Dabi sekaligus jadi obsesinya dia juga gitu. Jadi obsesi sekaligus bakat. Jadi maka dia tuh bener-bener bisa belajar secepat itu anjing. Gila, dapat buff ya. 2 tuh villain. Terus akhirnya terakhir tadi Shigaraki pun juga dapat ya. Dia tadi mode masuk ke final form, yang dimana formnya itu tadi ketika dia tuh benar lagi terpuruk banget, dia tubuh dia tuh akan menyesuaikan, yang dimana tubuh dia tuh akan menyesuaikan situasi bagaimana dia tuh bisa selamat dari situasi itu. Nah, katanya situasi tadi tangan kirinya digede, armornya lebih dibanyakin tadi kan pakai jari-jari gitu. Itu akhirnya yang dilakuin tadi gitu. Nah terus tadi juga ada sedikit pembicaraan yang berkaitan sama sebelum kita ngomongin Bakugo ya, yaitu terkait dengan hero Amerika tadi, dimana negara-negara lain itu bisa dibilang mengetahui bahwa ya Shigaraki ini udah nggak bisa dilawan sama manusia gitu. Makanya akhirnya mereka ngambil opsi lain, yaitu adalah opsinya itu adalah untuk bekerja sama si Shigaraki. Dan gua kata tadi yang cuma nyebut Shigaraki doang kan, yang dimana ya mungkin itu salah satu caranya mereka untuk bisa bertahan, karena nggak ada yang bisa ngalahin Shigaraki sekarang gitu. Yang dimana ya akhirnya tadi si yang bawa bapak tadi tuh ya, yang kayaknya yang deket sama Star, komandannya itu akhirnya bilang bahwa ya ini harusnya hero itu ya kita selawan gitu loh, dari All Might ke Star sampai nanti ke berikutnya mau diwariskan dan lain-lainnya kayak gitu. Nah itu bakal ya istilahnya perjuangan lah intinya, jadi jangan nyerah ke villain gitu. Nah terus kita bakal ngomongin dulu ke Bakugo ya, yang dimana ya seperti sudah kita duga ya bahwa Bakugo ternyata selamat. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya Bakugo itu selamat kan, karena kan di sini kita nggak ada Eri, kita juga nggak ada orang yang bisa ngeheal gitu. Tiba-tiba di sini ada Edge Shot. Gue pribadi pun juga lupa ya, mungkin karena udah lama juga gitu. Edge Shot itu ternyata bisa ngubah tubuh dia jadi suatu hal gitu. Karena kan kita mikirnya dulu kan Edge Shot itu kan cuma ya udah gitu melesat jadi kayak semacam bentuk kain atau apa tuh ya, jadi kayak bentuk kecil gitu bisa terbang. Jadi kayak ya udah tuh untuk efisiensi penyerangan aja gue pikir awalnya, ternyata dia tuh bisa ngebuat tubuh dia tuh menjadi suatu hal gitu. Jadi ya akhirnya tadi ngebuat dia itu akhirnya mau ngorbanin diri dia untuk nyelamatin Bakugo. Yang padahal sih kalau menurut gue ya buat apa juga gitu kan, maksudnya Bakugo bisa apa di posisi sekarang gitu dibandingkan Edge Shot ya, yang menurut gue Edge Shot kan cara serangan pun juga oke-oke aja gitu. Mungkin kalau karena itu tadi ya, karena Bakugo ini kan ada salah satu karakter penting gitu kayak aku adalah NPC, aku akan menyelamatkan Bakugo yang merupakan karakter penting ya. Jadi akhirnya Edge Shot dikorbankan untuk menyelamatkan Bakugo ya, yang dimana ya gue juga agak lupa ya kemampuannya Edge Shot ya bisa begitu. Makanya tadi gue kayak oke, berarti nyelamatin itu lewat Edge Shot ini, karena Edge Shot sama sekali nggak pernah ditunjukin pembuatannya gitu secara selama ini mereka bertarung ya. Jadi kayak mungkin kayak dia itu mungkin pernah nunjukin kayak dia mungkin nyelamatin orang gitu ya dengan cara, atau mungkin emang pernah ya cuma gue lupa gitu, mungkin dia kayak
pernah nyembuhin siapa dengan tubuhnya dia tadi, mungkin dia ngorbanin apa gitu kan untuk beberapa bagian tertentu di bagian tubuhnya sudah masukin ke situ atau kayak gimana gitu. Jadi kayak ada pembuatan seperti itu sampai akhirnya dari bagaimana dia nyelamatin Bakugo ini tuh nggak tiba-tiba gitu. Cuma ya baik lagi karena itu gue lupa, jadi gue ya di sini ya oke lah kalau emang headshot yang bisa nyelamatin ya. Jadi ya maka tadi kan caranya itu adalah headshot itu dengan quirknya dia bisa berubah menjadi suatu hal yang akhirnya dia tuh pengen berubah menjadi jantungnya dari si Bakugo tadi, yang dimana kan udah dijahit-jahitin tuh ya jantungnya sama si Bakugo, yang dimana akhirnya dengan headshot tadi dia akan masuk ke dalam jantungnya. Nah langsung mau dibangkitin lagi tuh jantungnya gitu dengan cara ya bahasanya tuh kayak di listrikin lah. Nah tapi itu dari dalam gitu, yang dimana tinggal nunggu waktu aja sampai Bakugo bangkit ya. Dan ya gue nggak tahu kayak Bakugo nggak bakal langsung balik tarung sih, jadi kayaknya Bakugo mungkin nanti bakal hidup lagi aja, cuma dia kayaknya bakal dibawa dulu kayak, jadi nggak bakal tarung. Kalau misalkan langsung tarung sih gelo ya, udah jantung sama paru lu kena serang itu kan pasti sakit sekali. Dan kalau misalkan tiba-tiba dia tarung di tengah pertarungan kan gelo sih Bakugo, gila lu tubuh terbuat dari apa maksud gua itu plot armor sekali sih kalau mood gua gitu ya. Karena ya sejauh ini kalau misalkan dia selamat pun juga itu udah berasa plot armor, dan ya emang namanya juga shonen gitu ya. Ya pastinya kalau misalkan dia tiba-tiba bangkit dan bertarung itu malah jadi aneh. Makanya gue pikir ya ini kayak pembuatannya Bakugo nih atau Midoriya kan. Tapi kan Midoriya masih jauh kan tadi dari episode awal, soalnya dia masih di laut gitu. Dan tadi kayak dia tuh ngelihatnya tuh bukan ngelihat kemana, tapi ngeliatnya tuh ke yang terbang tadi tuh ya. Jadi kayak bener pembuatannya udah deket ya dari si Midoriya udah deket tadi ke tempatnya Shigaraki. Dan ya tadi Midoriya datang di akhir, dan dimana kedatangannya itu bisa dibilang disambut juga dengan giat ya dari si Mirio, yang dimana ini sangat-sangat unexpected ya maksud gua, karena situasi itu memang serius banget tadi. Jadi gue pikir kayak aduh apa nih, dimana kan tadi kan intinya si situasinya memang sulit banget ya. Ini kayak gue yakin adalah pembuatan untuk suatu hal, entah kebangkitan Bakugo atau kemunculannya Midoriya gitu. Cuma gimana caranya nih mereka munculnya gitu. Nah tadi akhirnya dikasih tau tadi sama yang cewek pink tadi, yang dimana bikin barrier elektro 2 detik. Jadi perlu waktu 2 detik gitu istilahnya untuk pokoknya siapin waktu 2 detik lah bahasanya. Coba tadi kasih Besto Jeans dia bilang 2 detik itu terlalu terlalu lama. Dia bilang jadi kayak udah bakal mati itu mereka kalau misalkan nunggu 2 detik. Nah, kayak tadi si Mirio langsung inget katanya si yang Naito Ai ya. Bisa dibilang langsung ini mungkin this is the truth, this is the moment man. Langsung udah keluarin giatnya, candaan jokesnya dia di depan villain anjing. Tapi itu satu hal yang menurut gue cukup efektif lah, karena terkadang satu hal yang aneh, absurd dan shocking itu malah bikin teralihkan banget gitu. Nanti dapat kan tadi 2 detik sampai akhirnya Midoriya datang tadi untuk ngelakuin smash. Jadi istilahnya caranya Mirio tadi menurut gua oke lah. Cuma ya emang gak ada cara lain sih untuk narik perhatiannya Shigaraki. Kalau diajak ngomong pun dia juga dalam posisi serang. Jadi emang gak mau ya Mirio datang ke sana langsung munculin suatu hal yang absurd. Ya orangnya kestun jadi kayak what gitu. Maksudnya tiba-tiba kayak what gitu, nunjukin pantat gitu kan. Jadi kayak si Mirio terus juga itu efektif sih. Cuma itu tadi kayak suasana itu masalah serius banget gitu, pembuatan itu serius banget sampai akhirnya tiba-tiba muncul adegan itu kayak jadi kayak lawak gitu. Tapi ya efektif, bagus. Makanya Midoriya bisa datang kan. 2 detik aja sebenarnya itu. Kalau nggak 2 detik tadi bakal selesai itu si Bakugo sama Besto Jeans ya. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi bagus kamu gue untuk episodenya. Jadi episode kita kayak bakal buy one tuh ya kan. Tadi di previewnya si Midoriya ngelihat Bakugo dan kawan-kawan itu pada luka-luka semua dan waktunya shock gitu kan. Nah kayak bakal buy one nih diantara Midoriya sama Shigaraki. Yang dimana nanti Midoriya pun juga dapat buff juga tuh, kayak dari kan kekuatan War for All disebutin bahwa dia bukan lepas sih, kayak dapat buff lah intinya gitu. Cuma tadi gue patut apresiasi itu adalah ini sih, maksud gue yang patut diapresiasi itu adalah tadi si siapa tuh namanya Mirko ya, si Mirko itu loh tadi yang si kelinci tadi. Jadi tangan udah buntung dua-duanya coy, tangan kirinya kan tadi akhirnya biar dia relain kan, terus kayak dia lari kagak pakai, gila itu kagak pakai tangan itu gelo coy.
bemer mati-matian itu si Mirko anjing, gila. Di sini yang try hard banget tuh Mirko anjing. Yang lainnya pada kecapean ya. Ya, maksudnya yang bisa tarung yang pro hero pun juga Jenis sama Mirko doang gitu, sama Headshot. Headshot akhir lagi, Headshot sama Best Jeans lagi ngurusin Bakugo. Yang tarung sendirian Mirko anjing. Gila itu gila sih. Gua ngeliat pas dia lari gitu kan. Ngeri anjing. Saya bener kayak berjuang banget gitu loh. Ya, tapi intinya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke 12 dari My Hero Academia season ke-7. Terima kasih nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode ke 13 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.